Halo Sobat KC, welcome to the Cars Talk Special Edition with Kompas Corner yang ke-7. Balik lagi sama gue Wira, as your host in this podcast. Podcast ini merupakan kolaborasi antara Kompas Corner dengan Harian Kompas di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Kami menyajikan podcast yang dapat memberikan dampak positif ke topik yang kami bawakan. Juga dipadukan dengan narasumber yang inspiratif. The Cars Talk Special Edition kali ini juga disponsori oleh Gramedia Digital, aplikasi penyedia bacaan digital pertama dan terbesar di Indonesia. Jadi, kalian sudah siap untuk menyimak The Cars Talk with Talk so inspired. Listen to us through Spotify, Apple Podcasts, or your favorite podcast platform. Welcome back to another episode of The Cars Talk Special Edition with Kompas Corner yang ke-7. Pada episode kali ini, Intisity akan membahas seputar industri perfilman nih. Jadi kita pengen tahu apa aja sih yang terjadi di balik layar saat pengembangan sebuah film, mulai dari pengembangan ceritanya, penulisan skripnya. Namun saat sekarang, di mana pandemi sedang merebak, sayangnya denyut perfilman Indonesia seakan terhenti karena orang-orang juga tidak bisa ke bioskop kan. Nah, kira-kira bagaimana siasat sineas untuk mengatasinya? Maka dari itu, kita akan menghadirkan narasumber dari Visinema Pictures Indonesia, yaitu Mas Irfan Ramli. Nah, beliau merupakan scriptwriter dan story development dari beberapa film terkenal nih. Mulai dari Filosofi Kopi 1 dan 2, Cahaya dari Timur, hingga NKCTHI yang baru-baru ini sangat meledak. Maka dari itu, langsung saja kita simak sharing dari beliau nih. Oke, langsung saja, let's check it out. Oke, selamat malam Mas Irfan. Terima kasih atas kedatangannya di podcast spesial Hood Kompas Corner kali ini. Nggak datang loh, padahal duduk di rumah ini. Iya, iya sih. Nggak datang. Nggak datang. Kalau datang beda ceritanya. Oh iya. Nggak apa-apa. Iya. Ya, Oke. Terima kasih sama-sama sudah ngundang, sudah ngajak. Saya senang banget. Maksudnya apa yang bisa dibagi, apa yang bisa diceritakan dengan senang hati mati. Oke, aku mulai bahas dari latar belakang Mas Irfan dulu kali ya. Ya, boleh. Jadi Mas Irfan ini teman-teman beliau ini adalah story development dan scriptwriter yang sangat handal ya. Dimulai dari karya-karyanya yang terkenal seperti ada di Terlalu Tampan, ada di NKCTHI kemarin yang booming banget, sama ada di Filosofi Kopi 1 dan 2. Ya. Nah, mantap banget nih Masnya. Ya. Oke, terus Mas sendiri ini sekarang sedang membuat film ya Mas ya? Melankolia kalau nggak salah. Iya, kemarin lagi seharusnya sih sebenarnya rilis tanggal 9 kemarin, tapi karena semua infrastruktur kita harus disesuaikan dengan situasi, jadinya memang sedang tertunda rilisnya. Oh iya. Rilisnya akan nanti setelah ini selesai. Belum tahu sih persisnya kapan akan rilis filmnya. Oke, gitu. Emang gara-gara pandemi ini jadi kehambat semuanya ya Mas ya? Harusnya sih, bukan harusnya ya, maksudnya dengan segala aturan yang sekarang diterapkan untuk bisa mencegah pandemi ini semakin besar ya, film salah satunya juga ikut punya imbas kan tentunya, sama kayak sebenarnya ya semua lini masyarakat kita hari ini ya, maksudnya kena dampaknya gitu. Semua orang kerja dari rumah, ada anjuran untuk tidak keluar rumah, menjaga jarak tertentu, physical distancing dan sebagainya. Jadi memang ikutan kena dampak gitu, tapi supaya penyebarannya tidak lebih besar, bisa dihambat ya ikut aturan yang diberikan sih sebenarnya. Oke, berarti sekarang lagi work from home juga ya Mas ya? Kita kerja dari rumah dari hari pertama work from home diberlakukan. Jadi kebijakan perusahaan diarahkan ke aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini karena kita ada di Jakarta ya, aturan pemerintah DKI Jakarta jadi berarti ini udah sebulan lebih kita kerja dari rumah sebenarnya.
Oh, kira-kira efektif gak sih Mas kerja work from home ini bagi industri perfilman? Tentunya kalau dibilang efisien, ini benda yang harus dibilang baru untuk semua orang. Tidak pernah ada kerja yang didesain dengan bentuk seperti ini sebelumnya sampai ini terjadi. Dan kalau pertanyaannya efisien, sebenarnya tolak ukurnya nggak ada ya, kecuali kita membandingkan ini dengan misalnya kalau kita kerja tetap di kantor dan bertemu tatap muka seperti biasa. Kalau dibilang lebih efisien mana, tentu lebih efisien yang pertama, bertemu, bertatap muka, proses komunikasi juga kan lebih lancar karena kita bertemu ada dalam satu tempat, kita punya pengalaman yang bisa di-share, bukan cuman lewat informasi. Kalau sekarang kan komunikasinya lewat teks, lewat pertemuan-pertemuan digital seperti ini ya. Iya, betul. Dan lebih ke soal hambatannya itu lebih ke soal bagaimana kita membangun kepercayaan sih sebenarnya satu sama lain, karena biar bagaimanapun kalau di disiplin kerja saya, story development itu harus dibangun dengan argumentasi, dan argumentasi yang baik itu argumentasi yang juga didukung dengan kepercayaan dalam proses itu sendiri gitu. Jadi saya bisa ngukur gitu seberapa serius argumentasi disampaikan oleh seseorang. Sementara sekarang prosesnya kan ya terbatas gitu, ada di ruang masing-masing, kita bertemu di ruang-ruang yang seperti ini di mana ya saya tidak bisa menjangkau lebih banyak dari apa yang diberikan gitu. Kalau misalnya sejauh ini sih proses development yang saya lakukan kalau di Visinema itu ada dua modelnya. Yang pertama kita bertatap muka via Zoom seperti ini, dan yang kedua kita pakai grup WhatsApp. Jadi kalau development yang bentuknya panjang, tapi ya akhirnya memang butuh endurance yang lebih ya, maksudnya karena membaca teks dan berbeda situasinya dibanding kalau kayak di kantor. Di kantor kan ada ruangan development, ada ketemu langsung. Kalau ini kan ya kita nggak bisa gitu ngukur tingkat partisipasi langsungnya seperti apa. Walaupun juga dengan begini semua orang jadi dituntut lebih aktif ya, karena kita cuma punya audio, atau kita cuma punya visual yang terbatas seperti ini, atau cuma punya teks yang bisa dipakai di WhatsApp group misalnya untuk kebutuhan development, di mana semua orang ya sebagai pekerja bertanggung jawab, ya dia harus memberikan kontribusinya sih, kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Ini menarik sih Mas, yang masalah story development sama nanti juga mungkin akan bahas ke writing. Tapi tadi yang kata Mas itu story development, itu cara kerjanya kira-kira harus ada di ruangan, terus masing-masing orang itu saling bertukar pikiran atau seperti apa, Mas? Kalau di Visinema itu kan yang menarik sebenarnya karena di Visinema punya yang namanya Story Development Lab gitu. Kita punya tempat namanya Scriptura. Di situ saya jadi head story development-nya. Jadi semua kerja storytelling yang kita lakukan di Visinema, baik yang ujungnya hasilnya adalah theatrical release ataupun digital release, itu kita kerjakan di dalam gitu. Dan sebagai sebuah lab ini dikerjakan dengan sekian orang, sebagai penulis cerita, sebagai asisten, sebagai story editor gitu. Ada beberapa orang yang setiap harinya bekerja untuk mendesain cerita, dan kita kerja ya seperti disiplin development pada umumnya, kita bertemu dan membahas sesuatu gitu sesuai dengan kepentingannya. Dalam hal ini ya cerita-cerita tadi gitu, baik untuk kebutuhan film maupun series untuk digital dan selanjutnya. Jadi kalau ditanya apakah kita kerja bertemu, ya tentu bertemu gitu. Cuman sekarang dengan situasi seperti ini ya mekanismenya dipindahkan dengan menyesuaikan diri dalam bentuk ya, kalau kita readingnya
video call seperti ini, atau kalau kita cuma development biasa, misalnya membahas premis cerita yang tadinya biasanya kita rembukan, punya satu media buat dipakai menulis dan semua orang merespon, sekarang kita memindahkan, anggaplah papan tulis yang tadinya ada di kantor itu kita pindahkan ke grup chat misalnya. Ya. Oke. Skema kerjanya masih tetap sama gitu. Oke, skema kerja. Ada leader development-nya, ada teman-teman yang mengasistensi, ada teman-teman yang fungsinya untuk menjaga flow kerja tersebut gitu-gitu. Oke nih Mas. Oke. Terus kalau misalnya untuk meniti karir nih Mas di bidang scriptwriting dan story development itu kira-kira bagaimana sih Mas? Sebenarnya saya juga harus bilang bahwa story development lab yang kita punya ini baru berjalan di tahun ketiga sekarang gitu, dan sejauh ini memang story development lab ini saya dan teman-teman di Visinema coba bikin untuk jadi salah satu pilihan tujuan untuk teman-teman yang belajar penulisan cerita atau lebih spesifik penulisan skenario yang dia pelajari di akademi, di sekolah, di kuliah, untuk kemudian jadi pilihan dia berkarir kemudian. Kalau pertanyaannya dari mana, dan terbuka untuk siapa aja sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya di tempat saya tuh ada teman-teman dari UMN, tapi rata-rata di UMN tuh jadi produser. Saya punya beberapa senior kalian mungkin dari UMN yang kerja di Visinema tapi sebagai produser. Kalau di penulisan UMN yang magang di penulisan skenario ada. Tapi secara general sebenarnya kami datang dari berbagai macam sumber gitu. Ada yang memang studi sampai S2 di US, ada yang kayak saya yang otodidak. Saya tidak punya latar belakang. Saya tidak punya latar belakang studi film justru gitu dibanding teman-teman yang lain. Saya punya teman-teman di kantor yang sekolah sampai S2 di US. Ada yang jadi dosen di IKJ, ada yang jadi dosen di tempat lain gitu. Tapi daily mereka bekerja di Visinema sebagai penulis atau sebagai story developer. Salah satu resource juga kita pernah bikin yang namanya Visinema Campus. Visinema Campus itu waktu itu dia spesifik untuk penulis. Jadi saya waktu itu sama teman-teman bikin program yang ujungnya kami menerima, so far sudah ada 3 penulis dari program tersebut gitu. Jadi kita ngebayangin gimana caranya kita ngembangin sumber dayanya, kita uplifting, kita coba bikin skill development untuk penulisan seperti apa, dan lalu kemudian habis itu mereka boleh di sinema gitu. Butuhin tuh apa aja sih Mas, biar kalau teman-teman ada yang tertarik banget nih di story development sama script writing itu tahu gitu skill yang harus dikembangin apa aja gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mahasiswa, saya pikir itu menjadi sangat lebih mudah ya, karena teman-teman misalnya yang di UMN belajar film, saya kenal beberapa orang misalnya kayak Yosef Angginun yang jadi dosen di sana gitu, kan punya kemampuan menulis yang di atas rata-rata, dalam artian ketika teman-teman mempelajari itu secara akademik kan sebenarnya lebih punya basis teori dan pendekatan yang teman-teman. Jadi kalau ditanya kebutuhan atau apa yang harus dimiliki, sebenarnya ya kalau skenario yang mampu menuliskan skenario dengan baik, dalam hal ini ya menulis segala sesuatu pendekatannya dengan visual, karena approaching kita adalah visual storytelling, penulisannya juga harus punya kapasitas visual yang baik gitu ya, sebagaimana hal yang dipelajari di kampus lah kurang lebih, hal-hal yang basic sebenarnya. Sisanya sih sebenarnya
lebih ke selain soal kemampuan dasar, lebih ke bagaimana kita menyesuaikan diri sama lingkungan pekerjaan itu sendiri. Karena biar bagaimanapun di industri kita kan sebenarnya juga baru berkembang di beberapa tahun terakhir. Berkembang dalam artian kita punya banyak pilihan sekolah. Dulu orang kalau mau sekolah film ya kalau di Jakarta ya di IKJ, ya kan. Sekarang ada pilihan lain seperti UMN misalnya, atau ada tempat-tempat lain yang juga memberikan ruang dalam hal ini belajar komunikasi visual gitu. Kampus-kampus yang ada fakultas komunikasinya misalnya, itu juga punya banyak sekali teman-teman yang datang dan magang dan belajar dan berkolaborasi soal-soal visual storytelling. Dalam hal ini rata-rata outputnya kalau nggak film pendek ya video blog gitu. Oke, menarik banget. Jadi kayak harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan, sama skill setnya harus mumpuni lah ya untuk meniti karir di bidang ini. Ya, kalau boleh dibilang kan sebenarnya sekarang kebutuhannya banyak, pekerjaannya sedikit. Tapi hal yang paling bisa saya sampaikan mungkin sebenarnya selain dua hal tadi, selain kemampuan ya, sebenarnya karena film sendiri sebagai sebuah industri gitu, sebagai sebuah kerja itu sangat menuntut yang namanya networking gitu. Kita tuh tergantung ada di mana sebenarnya. Saya selalu bilang bahwa malah hampir kalau boleh dibilang menurut saya menulis itu bukan soal bakat sih, tapi kemampuan yang diolah dan diasah gitu. Dan lalu kemudian tinggal ketika kita punya kemampuan itu, kita punya sesuatu yang kita buat, bagaimana kemudian kita membawa diri kita ke lingkungan yang tepat gitu. Maksudnya ada banyak orang yang meniti karir di perfilman tuh dari ruang yang tidak dibayangkan sebelumnya gitu. Misalnya dengan jadi asisten produser gitu. Misalnya dia studinya apa, tapi yang dia lakoni apa gitu. Kadang-kadang itu justru jadi ruang yang menarik gitu untuk kemudian ketika ingin bekerja di industrinya gitu, dia bisa memulai dari tempat yang tidak dia pernah bayangkan sebelumnya. Misalnya kayak ada teman-teman yang justru dulu kuliah di IKJ misalnya ngambil penyutradaraan tapi mulai dari casting misalnya. Masuk ke industrinya itu justru lewat casting gitu. Casting jadi casting director gitu, karena casting director juga kan skill setnya harus mumpuni, dalam artian dia harus bisa memberikan approaching yang bagus untuk bisa memenuhi target dari si produksi tersebut, dalam hal ini baik produser maupun director. Ketika kemudian dia bisa memberikan pekerjaan atau memberikan output kerja yang baik, dia akan mudah kemudian untuk diterima ke dalam lingkungan, dan ya seperti biasa panggilan pertama akan berlanjut dengan panggilan kedua, dan kemudian dia akan melakukan itu terus-menerus. Iya. Saya punya teman-teman yang kayak sekarang asisten director, cukup banyak produksinya, jadi pilihan pertama banyak director, tapi dia memulai justru dari cast atau yang lain-lain, atau ya dimulai dari asisten produser, nanti belakangan kemudian dia jadi produser juga gitu-gitu. Jadi ya selalu soal ada di mana sih dengan situasi yang kayak sekarang, di mana kayak saya harus bilang kayak story development lab ini aja di Indonesia nggak banyak gitu. Maksudnya di Indonesia dalam hal ini yang ada di Jakarta. Ini kita bicara Jakarta karena biar bagaimanapun ekosistem film kita itu masih berpusat di Jakarta gitu. Maksudnya ada banyak sekali teman-teman komunitas film di kota-kota lain, misalnya kayak di Surabaya, di Makassar. Tapi biar bagaimanapun kenyataan pahitnya adalah pusatnya masih ada di Jakarta, di mana perusahaan-perusahaan film pun tidak semua punya bayangan untuk misalnya memperlakukan penulisan skenario itu sebagai sesuatu yang harus di-treat sedemikian rupa gitu, harus punya ruang development-nya, harus kerja kolaboratif. Dengan perspektif yang agak old school, tidak sedikit
harusnya dan jumlahnya jadi lebih banyak dibanding yang berinovasi dengan menciptakan ruang-ruang baru seperti yang dilakukan di Visinema misalnya. Lebih banyak yang justru ya sudah memproduksi film, dia butuh penulis, dia telepon penulisnya mengelaborasi ide yang dia punya, dan lalu kemudian penulis berikutnya tinggal mengirim draft skenario. Sementara sebagai sebuah mekanisme kerja, sebenarnya ini kan pekerjaannya jauh lebih banyak dibanding itu ya. Maksudnya ya ada proses development itu sendiri. Cuman memang itu akhirnya belum jadi pilihan masif dan belum jadi standar yang berlaku di industrinya. Ketika ini berlaku di industri sebagai standar kerja, mungkin akan lebih banyak orang akan bisa punya akses untuk bekerja di ruang yang dia inginkan. Dalam hal ini ya misalnya penulisan skenario untuk film misalnya. Oke. Jadi networknya juga penting gitu ya Mas ya. Oke. Oke, menarik banget nih Mas. Terus selanjutnya nih Mas, kira-kira kan pasti ini ada trial and error-nya kan ya Mas pada saat melakukan story development dan script writing ini Mas. Kayak ada ya kira-kira apa sih Mas kesalahan yang paling fatal kira-kira kalau menjadi script writing sama story development ini? Kalau di kerja film tuh sebagai sebuah kerja kolaboratif ya, maksudnya teman-teman pasti familiar sama yang namanya triangle system gitu. Skema kerja di mana ada penulis bersama produser dan sutradara gitu. Produser dan sutradara ini kan orang yang paling punya kebutuhan sebenarnya. Dalam hal ini produser punya kebutuhan untuk menjustifikasi segala sesuatu sesuai dengan biaya yang dibayangkan misalnya. Terus kemudian director itu punya kebutuhan untuk mengkomunikasikan pendekatan visual yang mau dia pakai misalnya. Dan dalam hal ini posisi penulis itu harus kemudian memberi apa yang produser dan director butuhkan gitu. Jadi dia adalah kalau di story development kan kita tahu sendiri bahwa kalau di filmmaking kita kan tahu bahwa skenario itu blueprint. Dia tuh materi paling awal yang dihasilkan untuk jadi justifikasi semua kerja yang ada di dalam proses tersebut ya. Halo? Iya, Mas. Ya. Dia jadi blueprint untuk kerja semua departemen yang ada gitu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah ketika proses development itu memang since day one harus melibatkan dua posisi ini gitu, produser dan sutradara gitu, di mana proses development-nya harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan si produser dan kebutuhan si director gitu. Kita harus tahu dulu mau bikin film seperti apa gitu untuk kemudian bisa menghasilkan proses development yang ideal gitu. Kita pengen bicara tentang apa sih dengan konten film tersebut. Sama yang paling penting tuh memang sebenarnya kalau ditanya trial and error dan apa yang jadi pengalaman paling, ini saya harus bilang bahwa proses research sebenarnya. Jadi mendevelop cerita itu kan bukan cuma tentang kita punya pengetahuan tentang misalnya studi 3 babak cerita gitu, atau 8 sequence cerita, atau 12 sequence cerita, atau hero's journey, atau apapun kemudian, tapi juga tentang bagaimana mengolah materi yang kita kerjakan untuk jadi konten tersebut gitu. Nah, yang paling penting tuh sebenarnya memang kesadaran membangun kultur kerja di mana research untuk sebuah cerita bahkan fiksi, orang selalu menganggap bahwa research tuh kerja dokumenter. Enggak. Bahkan untuk mengerjakan sebuah cerita fiksi, misalnya kalau familiar, misalnya kita ngomong tentang Money Heist misalnya. Oh, La Casa de Papel.
Kalau kita ngomong soal Oke. money heist misalnya, itu ada banyak sekali studi sosial yang bisa dipakai untuk menganalisa itu gitu. Itu artinya segala sesuatu yang ada di dalam konten tersebut dia tidak bergerak berdasarkan imajinasi aja gitu. Dia tidak bergerak berdasarkan keinginan visual aja, tapi juga dia didasarkan pada realitas yang ada gitu, di mana akhirnya realitas ini cuma bisa terbangun ketika si story development-nya atau orang-orang yang ada di dalam proses tersebut mau diarahkan kemana dan dengan apa cerita itu akan dibawa gitu. Oke. Jadi penting sekali gitu proses kuratif triangle di dalam proses, dan lalu kemudian research itu jadi basis yang buat sebuah proses jalan setidaknya ideal gitu loh. Dia punya objektif yang jelas dan clear gitu untuk kemudian jadi orientasi semua orang dalam proses itu. Saya pikir kalau trial and error ini hal yang banyak sekali kita lewatin ya untuk kemudian mendapatkan yang butuh skema, dan misalnya kita punya pengetahuan dasar soal bagaimana film Hollywood dibikin gitu misalnya. Yeah. Sebutlah seperti itu. Seperti Disney atau seperti Marvel bekerja tuh misalnya kita bisa lihat blueprint-nya. Tapi skema ini kan biar bagaimanapun harus kita sesuaikan lagi gitu dengan apa yang ada dan dengan resource yang ada dan dengan situasi yang kita miliki di industri kita gitu. Gitu sih. Oke. Jadi research, habis research harus ada komunikasi triangle, terus hal fundamental lainnya harus dipikirkan juga ya Mas dalam membuat story development ini ya Mas. Iya. Jadi memang kalau kita sih bahkan sampai maksudnya kalau sedikit menyinggung misalnya saya di story development yang ada di kantor tuh kita sampai punya formatnya gitu. Ketika menjalankan proses development tuh dia tidak cuma sedang menulis cerita sebenarnya, tapi dia sedang membangun sesuatu kan, dia sedang membangun ekosistem hidup sekelompok manusia fiksi misalnya di dalam ceritanya, tapi bagaimana kemudian manusia-manusia ini bisa kemudian diidentifikasi gitu sebagai sesuatu atau nah untuk melakukan itu kan sebenarnya ya kita punya tuh formnya gitu. Kita harus punya apa aja untuk kemudian bisa menjustifikasi itu. Gitu. Oke. Ngerti. Oke. Udah menarik banget ya, kayaknya udah mantep banget nih tentang story development dan script writing-nya. Oke. Nah, ini Mas setelah Corona selesai, kira-kira gimana nih Mas? Kan sempat kayak terhenti sejenak kan proses itu kan, terus film-film juga ditunda, dipospon penayangannya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia juga mengalami seperti itu kan. Nah kira-kira bagaimana industri film di Indonesia ini kembali lagi setelah Corona, kira-kira turning point-nya bagaimana nih Mas kira-kira untuk kedepannya? Saya sih sebenarnya ini pertanyaan yang butuh lebih spesifik ditanyakan ke misalnya kayak APROFI misalnya, Asosiasi Produser Film Indonesia gitu. Tapi dari pandangan Mas aja nggak apa-apa sih. Ya, kalau dari saya pribadi yang disebut new normal, maksudnya ketika situasi nanti mulai bergulir lagi kan kita akan lihat gitu. Maksudnya dan ini situasinya sekarang masih berlanjut gitu. Bahkan kayak untuk Jakarta sendiri pemberlakuan PSBB itu masih diperpanjang sampai di 22 Mei gitu. Betul. Saya harus bilang bahwa banyak sekali pertanyaan bagus di beberapa waktu terakhir ini, misalnya seperti gitu. Apakah mereka butuh komedi misalnya? Apakah mereka butuh sesuatu yang lebih sederhana misalnya? Hal-hal itu tuh jadi pertanyaan yang menarik banget buat kami sebagai filmmaker atau sebagai, ya nggak usah filmmaker lah, sebagai penyedia konten lah.
sebagai orang-orang yang berpikir tentang bagaimana menyediakan konten hiburan ke ruang publik gitu. Nah, ketika pertanyaannya adalah bagaimana film atau industri film setelah ini, saya sih dari apa yang saya baca gitu, maksudnya otomatis kan orientasi masyarakat kita itu kan akan lebih ke hal-hal yang sifatnya esensial seperti ekonomi, lebih ke soal-soal perut, makan dan sebagainya gitu. Saya harus bilang bahwa ya bioskop gitu akan menjadi mungkin sesuatu yang sulit diakses dalam artian ada prioritas lain terlebih dulu. Misalnya sebelum ini mungkin untuk beberapa kalangan kebutuhan hiburan itu bukan kebutuhan tersier lagi, dia mungkin jadi sekunder atau primer begitu buat dia. Tapi ketika situasi ini terjadi, yang tadi dia akhirnya sudah jadi sekunder atau primer, dia kemudian kembali bergeser menjadi kebutuhan yang tersier gitu. Nah, yang menarik sebenarnya buat kami yang ada di filmmaking atau penyedia konten gitu, bagaimana kemudian menyiapkan diri untuk bisa beradaptasi di mana mungkin memang bioskop bukan satu-satunya pilihan yang bisa kita ambil atau kita pakai untuk menyediakan ini. Bisa jadi kita menggunakan hal-hal lain seperti yang ada sekarang gitu. Misalnya kalau teman-teman memperhatikan misalnya konten apa sih sekarang yang paling banyak dikonsumsi di publik gitu. Ada angka research yang menyebutkan bahwa musik yang ada di sosial media itu trafficnya paling tinggi dibanding konten-konten lain misalnya. Oh, musik lagi tinggi banget ya Mas ya? Musik paling tinggi sekarang, orang lebih menikmati musik dibanding konten yang lain gitu. Itu ada risetnya based on angka ya, maksudnya sebagai traffic yang paling tinggi itu justru ya konten musik misalnya. Bagaimana caranya kita mendesain cerita atau apapun kebutuhan yang bisa dipakai untuk membuat produksi tetap berjalan tapi dengan situasi yang ada gitu. Hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Terus kemudian kita juga rata-rata berpikir tentang bagaimana sih menyediakan produksi yang tetap punya standar yang ideal tapi jumlah manusia misalnya bisa lebih sedikit gitu. Itu kan hal-hal yang dibicarain hari-hari ini gitu. Dan bendanya sih masih terus mengikuti perkembangan sih, karena ya situasinya juga demikian. Kalau kita pakai basisnya pendekatan ekonomi misalnya, kita akan lihat bahwa ya growth ekonomi kita akan sangat kecil gitu loh sampai akhir tahun nanti, dan itu pasti ya berpengaruh dalam hal ini untuk bisnis hiburan, dalam hal ini penyedia film atau konten apapun gitu sih. Oke, ya paham. Tapi beberapa orang di Indonesia juga sempat viral juga tuh Mas, yang kayak di TikTok kangen dibisikin all around you sama bioskop kayak gitu. Sudah menjadi kebutuhan juga soalnya kayaknya kayak gitu. Oke. Kayaknya sudah sampai di sini saja, sangat menarik topik pembahasan kita. Kira-kira untuk Melankolia sendiri ada pesan-pesan Mas? Buat Melankolia ya semoga kita bertemu di bioskop atau di jalur distribusi yang ditentukan dan diputuskan nanti gitu. Semoga bisa jadi tontonan gitu. Itu aja sih. Sisanya ya kalau saya sih bilangnya situasi ini tuh yang paling penting tetap waras, tetap berkomunikasi dengan banyak orang. Ini nggak harus produktif banget, tapi minimal ada hal yang juga tetap diusahakan gitu, tetap punya target, tetap punya optimisme, karena biar bagaimanapun kita nggak pernah ada dalam situasi ini sebelumnya. Jadi untuk mempelajari itu butuh proses adaptasi yang cepat, dan lalu kemudian ya menemukan cara baru aja gitu untuk melakukan apa yang mau kita lakukan. Sebenarnya yang tadinya kita lakukan di situasi normal, sekarang kita lakukan dalam situasi yang serba terbatas seperti ini. Oke, kira-kira ada kesan-kesan kan, kesan-pesan Mas, kesan dan pesan buat Melankolia, kan jadi sutradara pertama nih Mas. Film pertama yang sutradarai, kira-kira ada kesan-pesannya Mas? Pengalamannya gimana gitu?
Apa ya? Kalau ditanya kesan ya selalu menyenangkan ya kerja pertama itu gitu, sesuatu yang kamu kerjakan pertama kali dengan rasa excited yang besar itu selalu menyenangkan gitu, selalu jadi sesuatu yang berkesan gitu. Tapi kalau saya pribadi yang menarik sebenarnya karena memang saya menganggap bahwa directing itu adalah proses selanjutnya yang akan saya capai setelah menjadi penulis skenario. Jadi memang saya pikir menarik sebenarnya ketika kita kemudian jadi director yang memang paham sejak awal bagaimana mekanisme kerja semua sistem di dalam film gitu. Jadi bukan cuma mengerti tentang pendekatan visualnya, tapi juga kita punya gitu aspek artistiknya, kita punya aspek soundnya, hal-hal yang kemudian akan membantu kita kemudian ketika proses itu bergulir gitu. Dan salah satu yang menarik sih memang ya memulai karir directing dimulai dengan karir sebagai penulis skenario sih. Jadi bisa paham banget gitu apa yang dilakukan dan apa yang dibutuhkan. Itu sih. Oke deh Mas. Oke deh kalau gitu terima kasih atas waktunya. Nah, nih kan Kompas Corner di ulang tahun nih. Boleh tolong dong ucapan untuk Kompas Corner nih di ulang tahun yang ke-7 ini. Selamat ulang tahun yang ke-7 untuk Kompas Corner. Semoga jadi manfaat, jadi ruang yang selalu menyenangkan, positif untuk semua orang. Selalu jadi yang mempertemukan orang-orang karena dalam kerja kreatif gitu, pertemuan itu salah satu harta paling berharga sebenarnya. Jadi mempertemukan, memperkenalkan, menciptakan koneksi satu kelompok dengan kelompok yang lain itu jadi penting sekali, dan semoga Kompas Corner bisa jadi itu gitu dan selalu punya manfaat buat lingkungannya. Itu aja sih. Terima kasih. Thank you Mas untuk waktunya. Terima kasih banyak Mas Irfan waktunya. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih banyak nih Mas Irfan atas insight yang keren-keren banget, terutama untuk Sobat KC yang ingin berkarir di industri film. Nah, for the summary, mungkin singkatnya ada 3 poin yang ingin saya simpulkan. Poin pertama adalah skill set. Skill set yang baik untuk bidang pekerjaan kamu. Misalnya jika kamu menjadi story development atau scriptwriter, kamu harus memiliki skill set yang baik seperti skill set menulis, cara merangkai kata, cara merangkai cerita agar dapat dimengerti dengan mudah oleh orang lain. Lalu juga poin kedua ada lagi networking. Networking berguna saat kamu membutuhkan orang lain untuk dapat diajak bekerja sama. Poin ketiga adalah komunikasi, di mana dalam proses pembuatan film, komunikasi antar tim sangat diperlukan. Terutama untuk seorang scriptwriter, diperlukan komunikasi yang penting antara sutradara, scriptwriter, dan produser. Kira-kira keinginannya seperti apa, bagaimana ingin cerita dibangun, hingga akhirnya akan ada jalan tengah yang dapat diambil. Nah, juga ada poin tambahan nih. Jika kamu ingin memulai karir sebagai scriptwriter, perbanyaklah literasi atau membaca buku-buku, sehingga kamu memiliki banyak kosakata, sehingga lebih naratif saat menceritakan ceritanya. Nah, ngomong-ngomong soal membaca, buat kamu yang gak mau ribet dan langsung membaca buku habis ini, kamu juga bisa langsung baca buku dari smartphone kamu dengan aplikasi yang namanya Gramedia Digital. Gramedia Digital adalah aplikasi penyedia bacaan digital pertama dan terbesar di Indonesia yang memudahkan kamu untuk membeli dan membaca buku, majalah, serta koran digital, kapanpun dan dimanapun. Tersedia lebih dari 120.000 koleksi digital yang berasal dari dalam maupun luar negeri loh, membuat baca jadi lebih mudah dengan Gramedia Digital. Download Gramedia Digital sekarang di App Store maupun Play Store untuk dapatkan promo menarik. Thank you for listening to our podcast. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter kami di @kompascorner serta subscribe YouTube channel kami di @kompascorner.
Juga buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terkini dari Harian Kompas, bisa berlangganan kompas.id di smartphone kamu, atau kunjungi website kompas.id. Thank you for listening to our podcast, The Cars Talk, with Talk to Inspire.